Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osa Arina Manasikana dengan NIM 20104080006 ingin menyampaikan hasil analisis kesesuaian materi makanan halal dan haram dalam kurikulum MI pada mata pelajaran fikih MI kelas 6. Yang pertama yaitu pengertian dari makanan halal. Pengertian makanan menurut bahasa Arab yaitu to'am, aklum, dan ghidaun, dan memiliki arti mencicipi sesuatu atau masukkan segala sesuatu dari mulut yang kemudian disalurkan menuju perut, sedangkan ghida sendiri digunakan di Indonesia sebagai kata serapan dari gizi. Pengertian halal, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan sudah ditentukan dalam syariat Islam. Pengertian makanan halal, segala bentuk makanan yang diperolehkan untuk dicicipi dan dikonsumsi dengan syarat makanan tersebut harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam syariat Islam dan yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Hukum makanan halal yaitu Allah telah memerintahkan atau mewajibkan untuk memakan makanan yang halal dan meninggalkan serta menjauhi makanan yang haram. Maka secara tidak langsung tidak ada pilihan bagi umat muslim dalam memilih makanan, dan hukum mengonsumsi makanan yang halal bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ada 4, yaitu halal secara zatnya. Maksudnya yaitu makanan yang pada dasarnya itu halal untuk dikonsumsi. Contohnya ada daging ayam, daging kambing, daging kerbau, buah kurma, buah apel, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, halal secara memperolehnya. Makanan yang didapat dengan cara yang benar. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, dan maupun korupsi, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu halal secara memperolehnya, misalnya membeli atau bekerja dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu halal cara memprosesnya. Yang keempat, halal cara penyajian, mengantarkan serta menyimpannya. Selanjutnya yaitu membiasakan mengonsumsi makanan halal. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi makanan halal. Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Lalu apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih dengan syariat Islam. Selanjutnya, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Selanjutnya, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak hasil dari mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Selanjutnya, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Poin selanjutnya yaitu hikmah mengonsumsi makanan halal. Yang pertama, akan mendapatkan kesehatan hatinya dan jasmani atau badannya. Selanjutnya, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan hikmah yang terakhir, makanan halal itu akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Setelah mengetahui apa itu makanan halal, sekarang pengertian dari makanan haram. Pengertian makanan tersebut suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Pengertian haram berasal dari kata bahasa Arab yang artinya itu sesuatu yang dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila telah mengonsumsinya maka ia akan berdosa.
Selanjutnya, hukum makanan haram. Makanan yang buruk atau bahkan haram sudah jelas tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badannya. Sudah dijelaskan dalam hadis Nabi juga, dan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Macam-macam makanan haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama haram aini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging, babi, darah, dan bangkai. Haram sababi, artinya yaitu hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haram makanan tersebut, seperti daging sapi yang digoreng dengan minyak babi. Lalu ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah, antara lain bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, lalu daging dari binatang halal darah dari binatang halal maupun haram, lalu makanan yang buruk, menjijikan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu dan lain-lainnya. Selanjutnya daging babi, termasuk juga kulit dari babi tersebut, tulang dari babi dan semua bagian dari hewan tersebut. Lalu binatang yang disembelih di atas nama Allah. Lalu makanan yang membahayakan, contohnya yaitu makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi. Selanjutnya, cara mengonsumsi makanan haram. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Selanjutnya, hendaklah dipahami betul-betul macam-macam makanan yang diharamkan. Lalu, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Selanjutnya, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Selanjutnya, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Selanjutnya, yang terakhir, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Akibat mengonsumsi makanan haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Selanjutnya, doa itu tidak akan dikabulkan. Selanjutnya, merusak amal soleh. Selanjutnya, hina dan rendah. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunan merusak. Selanjutnya yaitu hikmah menghindari makanan haram. Makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan syaraf. Diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Selanjutnya, diharamkannya bangkai itu karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang terakhir yaitu mengenai kesesuaian materi. Kesesuaian materi makanan halal dan haram dalam kurikulum. Materi makanan yang halal dan haram di MI terdapat di kelas 6 semester 1. Ruang lingkup materi makanan yang halal dan haram dalam kurikulum 2013 ini sudah sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik karena kontekstual. Hal ini berarti dalam kehidupan sehari-hari peserta didik berhadapan dengan makanan dan minuman. Selain itu, makan dan minuman juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Maka materi tentang makanan yang halal dan haram ini perlu disampaikan pada tingkat MI agar peserta didik memiliki pengetahuan tentang makanan yang halal dan haram, sehingga peserta didik mampu membiasakan diri untuk makan makanan yang halal dan menghindari yang haram. Korelasi antara ruang lingkup mapel fikih kelas 6 dengan ketercapaian KD dan SKL. Konten materi yang disajikan fikih MI kelas 6 semester 1 untuk mencapai kompetensi dasar pada ranah kognitif antara lain seperti pada pengetahuan konseptual,
yang menyajikan materi seperti pengertian tentang makanan halal, dapat menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram, membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dan memilih makanan, dapat menganalisis ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram, serta dapat menyajikan hasil analisis makanan yang halal dan haram. Nah, materi yang disajikan dalam buku fikih kelas 6 ini menyajikan materi-materi yang sudah sesuai dengan kompetensi dasar pada sumber data KMA nomor 183 tahun 2019. Pada capaian indikator, menurut data KMA nomor 183 tahun 2019, yakni menerima ketentuan dan nilai-nilai positif makanan yang halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan haram dikonsumsi, mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram, menyajikan klasifikasi minuman halal dan haram, menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram dikonsumsi. Nah, dalam capaian indikator dan materi yang diberikan juga membahas tentang pengertian makanan halal dan haram, nilai-nilai positif, sikap hati-hati dalam mengonsumsi makanan halal dan haram, serta hukum mengonsumsi makanan halal dan haram, dan dapat mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.